eh, pada prinsipnya secanggih apapun kita, secanggih apapun device yang ada, teknologi itu pasti paling tidak one step ahead. Dia lebih duluan pasti. Ya. Jadi sekarang itu yang paling banyak itu orang lebih ke tidak peduli dengan kearifan lokal sih Mbak, yang saya lihat ya. Jadi saya rasa kok tadi disampaikan oleh Mbak Diva lemah, tidak lemah sih menurut saya ya. Justru itu peluang ya. Peluang untuk kita memberi kontribusi kepada negara ini ya. Welcome to Beyond the Book Season 2, menggali inspirasi, melampaui batas imajinasi. Dengan aku kembali lagi Diva Natasha yang akan membahas nih tema buku-buku ataupun karya. Namun di hari ini dan tema kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik, seru, dan bisa jadi insight baru untuk kamu untuk menambah perkembangan kamu nih selama setiap hari atau 1% gitu in every day. Dan di hari ini kita akan temanya ngebahas yaitu keamanan jaringan, Digital Advanced Wireless Communication, yang merupakan salah satu karya dari buku narasumber kita hari ini yang terhormat dan sekaligus kece, yaitu Profesor Dr. Insinyur Setio Budianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Utama, Asian Engineer, Asian Pacific Engineer. Halo Pak. Halo ya. Terima kasih Bapak sudah berkunjung di Beyond the Book kali ini. Dan di hari ini aku akan ngulik-ngulik langsung nih karya dari Bapak ini yang berjudul ini ya, Keamanan Jaringan ya. Nah, di sini mungkin sebelum aku akan ngulik-ngulik dan investigasi lebih lanjut tentang buku Bapak, mungkin Bapak boleh perkenalkan dan juga kesibukannya Bapak di akhir-akhir ini ya, seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Diva. Perkenalkan, nama saya Setio Budianto, biasa dipanggil Prof. Setio. Ya, saat ini saya sebagai profesor di Teknik Elektro, lebih spesifik lebih ke bidang voice communication. Ya. Saya sendiri, alhamdulillahirrahmanirrahim, lulus program doktor tahun 2016 bulan Juli dari UI Indonesia dan dikukuhkan sebagai profesor Teknik Elektro pada bulan Agustus 2023. Saat ini saya sebagai dosen pengajar di program Doktor Teknik Elektro, bisa di Teknik Elektro, Fakultas Teknik UMB, ya, Mercu Buana, sebagai promotor riset disertasi dan juga di program pasca sarjana di magister saya sebagai dosen pembimbing, dan saat sekarang saya sebagai ketua program studi Magister Teknik Elektro, dan juga di S1 saya mengampu ke mata kuliah dasar telekomunikasi. Wah, terima kasih Bapak untuk sharing-sharingnya nih tentang kesibukan Profesor dari Dr. Setio. Dan di hari ini mungkin aku kalau lihat-lihat tadi kesibukan Bapak, ternyata Bapak ada dari sarjana, magister, dan juga kesibukan itu ternyata Bapak juga fokus di bagian riset dan disertasi juga. Betul. Ya, sebagai concernnya. Yeah. Nah, mungkin aku akan langsung kulik-kulik tentang buku Bapak dan karya yang sudah Bapak bikin di tahun 2024 ya, betul ya Pak? Betul. Ya. Baik, nah di buku ini tentang keamanan jaringan Digital Advanced Wireless Communication, aku sempat kulik-kulik bahwasannya ternyata payungnya ini adalah tentang telekomunikasi. Betul. Nah, dari buku ini tentang awal mula membuat atau mungkin menulis buku ini, sebenarnya Bapak menggali inspirasi dan melihat masalahnya karena apa sih yang mungkin bisa diceritakan? Oke, baik Mbak Diva. Setelah saya lulus dari program Doktor Teknik Elektro, ya saya hafal benar tanggalnya saya. 21 Juli 2016 saya mendirikan Digital Advanced Communication, bisa disingkat sebagai di IWC, ya. Alhamdulillah sekarang di tahun ke-9 bulan depan itu sudah meluluskan 46 mahasiswa program magister. Insya Allah dalam semester ini mudah-mudahan sudah bisa menembus 50 ya. Amin. Ya.
Itu Terus, karena Bapak ampuh juga ya termasuknya? betul. Jadi selepas dari studi doktor di 2016, saya di 2017 itu saya menempuh program pendidikan reguler angkatan ke-56 di Lembaga Ketahanan RI, Lemhanas ya. Disitulah saya ketemu banyak kolega dari baik itu dari TNI, dari Polri, dan juga akademisi, birokrasi dan lain-lain. Nah, disitu yang sangat melatar belakangi saya ya untuk sebenarnya sesuai dengan bidangnya, karena saya sebenarnya lebih menjalankan amanah dari ibu saya ya. Ya. Kalau punya ilmu itu jangan dibuat sendiri, tapi di-sharing ya, di-sharing jadi manfaat buat orang banyak. Itu yang ilmu yang barokah ya, di situ lebih ke situ. Jadi saya tidak semata-mata sebagai akademisi, cuma saya juga karena saya sempat studi juga di Lemhanas, jadi saya tahu bagaimana unsur pertahanan ya di negeri ini ya, itu sangat memerlukan terkait bidang saya, Mass Communication. Oh ya, sebelum ke situ saya 2013 itu sempat risetnya dulu di Shenzhen, di Guangzhou. Oh, Cina ya? Di Cina, karena kita tahu teknologi Cina luar biasa ya. Di sana saya sempat riset terkait bidang ini juga. Jadi saya lebih bagaimana pengembangan algoritma, ya, algoritma. Kalau di bidang kami itu ada yang namanya OSI, ya, OSI layer, dan kami fokus di layer 1 dan layer 2, fisik dan data link. Nah, disitulah alhamdulillah sampai sekarang itu dikaitkan dengan akademik. Alhamdulillah kalau pada internasional jurnal bereputasi, ya seperti kita tahu terindeks Scopus.com ya, alhamdulillah saat sekarang saya sudah menerbitkan, betul, sudah menerbitkan 69 publikasi terindeks Scopus, ya, dan juga high index Scopus saya itu sekarang posisi di 13. Ya, jadi memang kalau dikaitkan dengan akademik, insya Allah memang saya fokus di bidang ini dan diakui oleh peers ya, oleh peer dalam artian di sini kalau udah publikasi internasional itu otomatis kan memang tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia ya, secara global. Dan buku ini keamanan jaringan di EWC, saya berkolaborasi dengan mitra dari University Tun Malaysia. Ya, di UTSM Pak Dr. Hamid ya. Di sini alhamdulillah memang sesuai bidangnya ya, sesuai bidang. Jadi bagaimana mengkolaborasikan ya antara akademik, praktis, dan juga kebutuhan industri seperti apa. Itu sih mungkin Mbak Diva ya. Wah, ternyata di balik buku ini menggali inspirasi awal mulanya mungkin inspirasinya dari Cina ya, yang mungkin sebagai pusat teknologinya di situ. Iya, di 2013 itu ya. Di 2013. Ya. Oh ya, ada kelewat. Saya di tahun 2014 itu juga sempat kolaborasi research-nya itu dengan UWA, University of Western Australia di Perth. Jadi memang saya mengkolaborasikan antara Asia Timur dan juga ke negara Commonwealth ya dengan Australia. Nah, pada saat lulus studi ya, walaupun saya doktor teknik elektroniknya dari UI, tapi bagaimana saya tahu Asia seperti apa dari China, dari negara Commonwealth, dari Australia seperti apa, itu yang terus juga tadi saya sampaikan 2017 dengan kebutuhan ketahanan dan juga pertahanan nasional ya, di situ masalah yang dilihat yang ya, gitu. Nyata ya. Nah, tadi ternyata kolaborasi dari beberapa negara gitu, termasuk dari proses risetnya sekitar butuh lebih dari 5 tahun ya, bisa dilihat ya, bisa dikira-kira gitu loh Pak. Mungkin dari perbandingan tadi ada riset di teknologi di Cina, di Australia di situ. Akhirnya terus Bapak kembali lagi merefleksikan kembali lihat permasalahan yang ada di Indonesia. Akhirnya apa sih yang mungkin Bapak sajikan di buku ini yang menjadi benefit gitu dari apa yang dibutuhkan di Indonesia dari buku ini gitu. Oke. Makasih Mbak Diva. Kalau tadi Mbak Diva lebih dari 5 tahun, saya sendiri fokus di bidang ini sudah dari 2011. Oh, dari 2011. Jadi 14 tahun saya fokus, tidak nyemang kemana-mana, sampai sekarang. Sudah 14 tahun fokus di Mass Communication ini.
ya. Karena sekarang perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat ya. Jadi harapannya nanti generasi muda ini seperti saya pada saat pengukuhan profesor di tahun 2023 bulan Oktober, yang kita antisipasi itu adalah Indonesia Emas 2045. Dan itu tidak lama lagi ya. Ini selalu digaungkan dulu ya. Tidak lama lagi itu Mbak Diva, kurang lebih 20 tahun lagi dari sekarang. Itu bagaimana saya merangkul anak-anak muda ya, anak-anak muda yang memang di bidangnya ya, di situ telekomunikasi iya, karena 20 tahun itu tidak lama yang saya rasakan ya, karena saya sendiri sebagai dosen dimulai tahun 2009, udah 16 tahun, gak kerasa ya. Gak kerasa udah 16 tahun jadi dosen gitu. Iya. Sambil sekaligus dengan proses-proses panjangnya ya. Betul, jadi yang saya sampaikan, saya pada saat menjadi profesor teknik elektro di bidang voice communication itu usia saya awal 40 tahun. Awal 40 tahun itu 2 tahun lalu ya, sekarang udah 42 ya. 42 dari 40 tahun. Jadi kalau di bidang teknik ya teknik elektro terutama usia 40 tahun sebagai profesor, saya rasa masih banyak kemungkinan lagi untuk kita berbagi, karena seperti kita tahu profesor insya Allah akan berkarya dengan umur 70 tahun ya. Artinya ada 30 tahun kesempatan saya untuk berbagi ya. Gitu. Iya. Wah, termasuk dari lewat karya buku ini gitu. Betul, insya Allah. Dan aku mungkin langsung mau kulik-kulik tentang isi dan insight dari buku ini. Yang aku lihat di situ adalah bahwa di sini ini mengangkat telekomunikasi dan ada payung yang dimana membahas tentang integritas dalam proses telekomunikasi tersebut. Maksudnya gimana sih Pak gitu? Jadi gini, sebenarnya turut berawal dari disertasi doktor saya ya. Saya bagaimana mengembangkan algoritma genetika di jaringan heterogen. Heterogen networks itu adalah mobile dan fixed networks itu dikolaborasikan ya. Karena kita tahu perkembangan data itu sangat cepat sekali, diawali ya sangat pesat sekali. Jadi sekarang saya rasa perkembangan data sekarang sudah luar biasa ya. Jadi kita pada prinsipnya kita tidak bisa menghindari teknologi, tapi kita harus hidup berdampingan dengan teknologi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan integritas tersebut. Betul, ya. Dengan teknologi ya. Jadi pilihan ada di kita. Kalau kita berdampingan dengan teknologi, berintegrasi dengan teknologi, maka insya Allah kita akan hidup selalu dinamis ya. Nggak pesimis melihat teknologi. Apalagi aku sempat lihat gitu kayak banyak yang ngeluh tentang AI itu bisa menggantikan pekerjaan dan lain-lain. Padahal sebenarnya menerapkan integritas tersebut malah semakin bisa menumbuhkan di samping teknologi yang pesat. Ya, yang bisa terkesan tuh mau menyaingi manusia gitu. Perlu ada integritas tersebut ternyata ya Pak. Betul. Jadi kalau yang saya garis bawahi adalah teknologi itu kita berdampingan ya, dengan adanya AI sekarang itu kita bagaimana memanfaatkan dan juga mengembangkan karena inilah tugas kita ya. Boleh dong saya menyebut anak muda ya, di usia 40 tahun, anak muda sebagai seorang profesor di bidang teknik elektro, ya bagaimana kita berdampingan dengan teknologi tersebut ya, sehingga kita sesuai dengan bidang masing-masing memberikan kontribusi untuk masyarakat umum gitu. Nah, termasuk lewat kontribusi ya, itu juga jadi proses penerapan integritas yang dimaksud ya Pak. Aku juga sempat lihat di sini bahwasannya dalam proses telekomunikasi ini ada juga perlu menerapkan keamanan jaringan. Maksudnya di situ gimana sih Pak gitu ini maksudnya? Ada istilah-istilah di wireless communication gitu. Ada confidentiality, terus ada enkripsi gitu. Itu gimana sih Pak buat diterapkan mungkin buat anak-anak muda untuk aware gitu hal itu sebagai dasar memahami keamanan data gitu. Nah, jadi pada prinsipnya semua data itu tentu saja ingin disampaikan dari sisi pengirim ke penerima itu secara dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya ya. Akan tetapi dengan seiringnya berjalannya proses data tersebut, di situ ada yang namanya intruder
Intruder ya. Intruder itu adalah bagaimana dia akan memberikan dampak untuk pelemahan penyampaian data itu sendiri. Nah, makanya di keamanan jaringan itu perlu bagaimana menjaga itu data-data yang disampaikan dari sisi pengirim ke penerima, ya, dari sisi keamanan datanya, dari sisi ketersediaan datanya, ya, dari sisi bagaimana dia ditransmisikan secara bisa diterima dengan baik oleh sisi penerima dan lain-lain. Dari situ perlu dijaga. Itulah tugas kita ya sebagai penyedia teknologi itu sendiri, itu bisa meyakinkan bahwa data itu memang benar-benar aman. Jadi pada prinsipnya dunia wireless, dunia teknologi sekarang ini itu sangat berlomba-lomba apa tuh, Pak? Dalam artian gini, sekarang itu orang tidak serta-merta nyaman begitu saja dengan teknologi yang ada. Nah, bahkan merasa tersaingi. Betul, disitulah yang kita tidak bisa pungkiri ya, memang itu kenyataannya, itu faktanya, sehingga perlu dari sisi kita. Jadi ini penekanan saya kepada diri sendiri, kepada pengguna juga sebagai pengguna, sebagai peneliti ya di bidang tersebut, karena saya selalu sampaikan kepada anak didik saya, baik di program doktor, di program magister, di program sarjana, itu kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi adanya link and match ya antara dunia akademisi dengan dunia praktis, itu harus bagaimana kita bisa bersinergi. Karena riset sendiri kalau jalan terus tanpa adanya kebutuhan dari pasar, ya mau kemana? Pasar teknis sendiri kalau tidak dilibatkan dengan yang namanya dunia riset, dunia akademik, ya tentu saja dia akan mengalami suatu hal yang stagnan di situ. Jadi memang harus berkolaborasi ya. Apalagi tadi disampaikan saya di awal, saya sebagai alumni Lembaga Pertahanan Nasional ya. Di situ dari sisi ketahanan, dari sisi pertahanan itu negara kita memang negara yang sangat jadi incaran sekali dengan luasnya ya, dari karena adanya karena lemah juga ya dari sisi wawasan itu ya. Nah, jadi negara kita itu negara yang secara geopolitik, geografis itu sangat menantang ya. Kita sangat panjang, sangat luas, di posisi sangat strategis, semua ada di sini, kekayaan alamnya semua ada ya. Disitulah kontribusi dari kita semua ya sebagai anak muda. Di situ bahu-membahulah untuk negeri ini, itu sih. Salah satunya lewat teknologi ini ya. Sesuai bidang masing-masing ya. Kalau saya alhamdulillahnya karena saya sebagai seorang guru besar di bidang teknologi, ya saya fokus ke sini gitu. Wah, mungkin pengalaman Bapak selama sebagai guru besar dalam bidang teknologi khususnya. Di sini mungkin untuk apalagi dasarnya anak-anak muda sebagai pengguna dan juga mungkin korban dari algoritma gitu. Penerapan, aku lihat di sini di buku Bapak itu ngebahas ada keamanannya. Itu ada 2 di situ, yaitu ada onion routing, terus juga ada enskripsi. 2 itu maksudnya apa sih, Pak? Yang dimaksud keamanan gitu. Apakah relate juga nih buat anak-anak muda yang mungkin nggak aware tentang teori-teori telekomunikasi gitu? Baik, sebenarnya tadi seperti ini dikaitkan dengan integritas tadi ya, integrasi tadi ya. Keamanan itu kan berdampingan ya, berdampingan baik itu secara apapun itu algoritmanya ya. Algoritmanya secara penerapannya itu harus memang tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kalau yang saya alami setelah semakin saya ngulik ya di bidang ini, itu semakin banyak celah yang harus kita bisa berikan kontribusi terkait hal tersebut. Jadi nggak kerasa juga Mbak Diva, saya udah mau 10 tahun lulus doktor ya. Udah mau 10 tahun, jadi setelah lulus doktor itu, doktornya pun saya S1, S2, S3 memang di teknik elektro, benar-benar linear, terus juga penelitian saya di bidang teknik elektro, lebih ke wireless communication. Konsisten di situ ya? Memang, bagaimana kita kalau istilahnya istiqomah ya, istiqomah ya cukup panjang saya rasa. Kalau
saya sebagai dosen aja udah 16 tahun. Sebelumnya kan saya di situ sempat S1, S2 pas artinya paling tidak saya memerlukan waktu kurang lebih hampir lebih dari 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Untuk di bidang yang sama gitu. Baru kita benar-benar paham ya, tadi disampaikan dengan algoritma-algoritmanya, itu benar-benar ke depan itu seperti apa, tantangan seperti apa, karena pada prinsipnya semua orang itu, sekali lagi saya sampaikan, itu berlomba-lomba gitu, berlomba-lomba untuk berkontribusi dengan cara masing-masing. Nah, mungkin seringkali juga orang mencoba dari sisi keamanan jaringan orang gitu kan, itu juga sebenarnya bisa satu pembelajaran juga ya buat kita semua gitu, Mbak ya. Termasuk mungkin pernah juga jadi korban, itu juga jadi pembelajaran juga termasuk betul, ya paling dasarnya. Pada dasarnya, iya betul. Nah, kalau misalnya untuk keamanan mungkin dari Bapak nih sebagai guru besar melihat mungkin anak-anak muda yang nggak aware tentang keamanan yang paling basic, misalnya tentang hacking, kasus-kasus hacking dan lain-lain. Itu gimana sih kalau versi dari Bapak gitu, versi dari Profesor tentang melihat kasus ini, gimana pencegahannya buat anak muda gitu? Baik, jadi kita bagaimana dengan anak muda sekarang untuk lebih ke kepedulian ya. Jadi situ adalah bagaimana untuk kepedulian terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat di situ ya. Terhadap masyarakat itu bisa bagaimana kepedulian itu bisa dibangkitkan dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri itu bangkit dulu. Terus juga bagaimana dengan ekosistem terkecilnya dia itu ya. Jadi di situ ekosistem itu akan kebentuk kalau orang udah peduli ya. Jadi sekarang itu yang paling banyak itu orang lebih ke tidak peduli dengan kearifan lokal sih, Mbak, yang saya lihat ya. Jadi dengan adanya orang sudah bagaimana dia peduli dengan lingkungannya, ekosistemnya, sehingga nanti akan menular. Jadi kalau saya sampaikan seperti dikaitkan dengan keamanan jaringan, voice communication, sebenarnya pada saat saya di studi master, saya itu mempelajari terkait butterfly effect ya. Butterfly effect. Jadi dari kepedulian sendiri ke ekosistem terkecil itu akan menular. Itu yang mungkin dari sisi anak muda. Saya kalau bilang anak muda, saya juga anak muda gitu. Jadi karena kita peduli ya, kita peduli dari hal-hal terkecil pun, sehingga karena peduli tersebut sehingga nanti dengan ekosistem kita terkecil akan menular secara lebih luas lagi gitu. Termasuk dalam mungkin mencegah dari bahaya tentang jaringan digital, apalagi kasusnya kasusnya tadi selain paling dasar hacking gitu, Pak. Mungkin buat Bapak sendiri mungkin nasihat gitu buat anak muda untuk gimana sih lebih aware tentang keamanan, apalagi khususnya keamanan digital sih paling dasar, Pak. Ya, jadi gini, pada prinsipnya semua kita, tadi saya sampaikan di awal, kita hidup berdampingan dengan teknologi ya, bagaimana kepedulian kita sebagai makhluk sosial ya. Makhluk sosial ya, kita tidak bisa pungkiri tentu saja apapun yang kita lakukan, komunitas kita akan merespon ya, akan merespon. Bagaimana anak muda sekarang itu menjaga dari sisi keamanan data segala macam, tentu saja dia harus peduli dengan teknologi terbaru ya. Nah, itu peduli yang dengan teknologi ya malah. Jadi kebutuhan dengan teknologi, karena pada prinsipnya secanggih apapun kita, secanggih apapun device yang ada, teknologi itu pasti paling tidak one step ahead. Dia lebih duluan pasti. Kita sekarang misalkan menggunakan teknologi di satu titik sekarang, ya perkembangan teknologi dunia itu pasti udah jauh ke depan sana. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda itu peduli di situ? Kita diawali dari diri sendiri dulu ya, diri sendiri ya. Jadi kita sebisa mungkin semua pemanfaatan teknologi yang ada. Contoh
contoh paling sederhana. Sekarang itu ada yang namanya cloud ya, data cloud ya, data cloud. Nah, data cloud ya. Jadi data cloud itu tentu saja dia terintegrasi dengan semua device yang dia punya. Betul. Nah, disitulah sekarang itu memang secara data cloud ya itu memang simple, lebih mudah digunakan. Tapi dari sisi keamanan tentu saja juga memerlukan resikonya. Ya. Jadi pada prinsipnya setiap teknologi yang ada itu pasti ada resiko-resiko yang bersamai ya. Iya, betul. Wireless itu juga misalkan dengan cloud, dengan on-premise juga tentu saja ada resikonya gitu. Ya, berarti paling dasar kita adalah mengenal resiko ya gitu, di samping berdampingan dengan teknologi malahan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita itu lebih kepedulian ya. Kepedulian kita peduli dengan masyarakat, peduli dengan lingkungan yang ada itu ya, dengan semua yang ada. Jangan karena kita adalah makhluk sosial ya, tentu saja jangan sampai kita ngerasa hidup sendiri. Jadi disitulah yang paling penting kalau saya amati sebagai di bidang teknologi komunikasi ini ya. Jadi teknologi yang ada itu kita bagaimana bersosialisasi. Termasuk malah itu ya Pak. Betul. Juga ada aspek hal itu ya. Betul. Wah. Tadi aku sempat keinget cerita Bapak yang mungkin meriset tentang selama di Kementerian Pertahanan gitu, juga dia melihat isu di sana juga. Yeah. Terus juga disimpulkan lewat riset-riset di beberapa negara. Mungkin Bapak melihat Indonesia saat ini gitu loh, berapa persen sih mungkin keamanan negara kita gitu setelah tadi coba lihat permasalahan di Kementerian Pertahanan gitu. Apakah selemah itu kah pertahanan di negara kita? Makanya Profesor melihat di beberapa negara tersebut untuk sebagai bahan riset. Jadi kalau saya bilang lemah itu bukan semata-mata lemah, karena semua negara pasti punya plus minusnya ya. Semua negara itu pasti punya plus minus ya. Semua negara makanya bagaimana kita mensikapi ya plus minusnya, karena kita di Indonesia sekali lagi Indonesia yang sangat variatif ini, yang sangat kebinekaan itu. Seperti halnya kita ada yang kita yakini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Nah di situ, Indonesia itu satu ya, karena satu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini ya. Itulah yang Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya itu ya, itu sangat berasa manakala kita posisinya di cakupan yang sangat luas tersebut ya. Kita lihat di negara-negara yang lain jarak yang sangat dekat, sehingga sudah sangat berbeda kondisinya. Di Indonesia dari Aceh sampai Papua ya Indonesia. Itulah yang di negara mampu tuh nggak punya di dunia ini, keunggulan kita tuh di situ ya. Itu jadi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus bersyukur ya dilahirkan di Indonesia, yang saya rasa kalau tadi disampaikan oleh Mbak Diva tidak lemah sih menurut saya ya. Justru itu peluang ya. Peluang untuk kita memberikan kontribusi kepada negara ini ya, untuk bagaimana memberikan kontribusi terbaik untuk negeri ini gitu ya. Jadi kalau saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang profesor itu melihat sesuatu itu berusaha dari sisi setiap yang ada itu adalah meluang peluang untuk kita memberikan kontribusi, bukan semata-mata ini lemah, itu kurang, ini kurang. Nah, di situ mungkin kemarin tuh sempat ramai gitu Pak, mungkin kayak ada yang demo gitu perihal keamanan di Indonesia tuh kok semakin lemah ya, termasuk Kementerian Komunikasi kemarin. Mungkin Bapak kalau ngikutin isunya di situ, berarti Bapak melihat setelah melihat saat itu dalam proses risetnya, berarti ternyata malah peluang ya. Dan tujuan Profesor untuk coba ke Cina, ke Australia untuk melihat telekomunikasi lebih jauh gitu. Betul. Jadi ya tadi saya sampaikan ya, seperti yang kita sadari bersama, kita bagaimanapun sekecil apapun kita harus memberikan kontribusi ya kepada negeri ini ya.
bagaimana kontribusi nyata terhadap semua hal sesuai bidang masing-masing. Jadi apa namanya, kita kalau melihat segala sesuatu upayakan dari sisi positifnya. Jadi ya betul. Jadi apa namanya, kita bagaimana memberikan mewakafkan lah, mewariskan lah, membuat satu legacy lah ya, legacy sesuai bidang kita ya. Itu yang saya rasa sangat perlu ditanamkan ke anak muda sekarang ya. Itu jangan dikit-dikit protes itu baik, tapi protes yang membangun. Protes setelah dia menyampaikan pendapatnya, itu solusinya apa? Itu yang jadi harus kita tanamkan dari diri terkecil ini gitu loh. Jangan sampai kita hanya protes tanpa memberi solusi apapun. Nah, itu yang latar belakangi saya latar belakangi dari membuat buku ini ya. Membuat buku ini salah satunya. Makanya karena dengan riset, terutama dengan riset terkait keamanan jaringan, voice communication itu dikaitkan dengan kondisi yang ada, kita semoga menjadi kontribusi nyata sebagai amal jariah kita ya untuk sesuai bidang masing-masing. Itu sih kalau menurut saya Mbak Diva ya. Wah, sangat inspiratif sekali Pak. Bisa dibilang dalam proses buku ini, proses panjang membuat buku ini sebenarnya ada proses ini juga ya, sekaligus pencarian ilmu juga, termasuk juga dalam proses gimana sih melihat situasi di negara juga, itu termasuk jadi aspirasinya. Dan juga tadi profesor bilang bahwasannya ternyata melatar belakangi dari buku ini adalah fokusnya adalah memberikan solusi dari permasalahan yang dilihat saat itu di Indonesia ya, khususnya saat melihat di Kementerian Pertahanan termasuk. Di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Oke. Itu juga yang melatar belakangi akhirnya itu menjadi aspirasi untuk lebih maju gitu, untuk lebih modern gitu, menjadi bangsa yang modern. Itu juga jadi salah satu yang melatar belakangi dari buku salah satu ini. Mungkin bisa diperlihatkan nih ke teman-teman Mercu nih, Profesor. Nah, ini dia termasuk nih satu karya yang dibuat oleh Profesor Setio yang nantinya bisa menginspirasi nih buat teman-teman Mercu untuk bisa nih kembali lagi merefleksikan tadi cerita dari Profesor, gimana, kenapa sih akhirnya membuat karya ini. Karena itu terima kasih Profesor yang sudah menyempatkan hadir di sini, sharing-sharing dan juga menambah ilmu dan inspirasi buat aku juga, dan juga semoga kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir untuk terus juga mencari inspirasi ilmu dimanapun kalian berada. Karena itu terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.